A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul, bermuajahah, walaupun tidak secara langsung, melalui media sosial, melalui YouTube. Mudah-mudahan pahala taklim kita pada hari yang penuh berkah ini sama seperti taklim pada umumnya di masjid yang bertatap muka secara langsung dengan para masyayikh, para kiai, para habaibnya. Walaupun pada hari ini kita hanya bermuajahah lewat YouTube, kita semua berharap dan berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah untuk thalabul ilmi. Lagi-lagi mari kita menjadikan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah yang kemudian diiringi dengan menuntut ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu itu berbahaya. Karena ibadah itu butuh ilmu, butuh orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham, yang bisa menjelaskan tata cara ibadah yang akan kita lakukan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari ini diterima amal ibadah puasa kita, baik ibadah-ibadah yang lain seperti sholat wajib kita, seperti sholat sunnah kita, qobliyah, ba'diyah, duha, serta sholat nafilah lainnya seperti tarawih, juga ibadah-ibadah lain seperti tadarus Quran, ibadah lain seperti sodako, ibadah lain seperti mengikuti kajian-kajian ilmu di bulan suci Ramadan. Semua aktivitas yang kita lakukan, kita berharap diterima oleh Allah dan menjadi catatan amal soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait ciri lain atau salah satu ciri ibadah puasa kita diterima oleh Allah adalah berdakwah. Berdakwah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah mengikuti, menapaktilasi ritual saum, ritual puasa di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh, seharusnya yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diharapkan oleh Islam, yaitu lahir sikap terdorong untuk melakukan dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu harus menjadi poros kehidupan kaum muslimin. Memang secara khusus dakwah itu harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang memiliki kompetensi keilmuan, yang memiliki skill untuk menyampaikan syiar-syiar Islam, menyampaikan syariah Islam, menyampaikan ajaran Islam. Hanya saja secara umum dakwah itu adalah kewajiban seluruh kaum muslimin dalam kapasitasnya masing-masing. Kalau kita seorang pedagang, ya kita berdakwah di lingkungan pedagang. Jika kita seorang kepala rumah tangga yang berdakwah di lingkungan keluarga. Ketika kita tidak tahu hukumnya, ya kita bertanya kepada orang-orang alim, guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatiz yang memang tidak ada cara lain selain kita bertanya kepada mereka. Kita semua berharap barokah ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Kita juga berdoa agar para guru-guru kita, masyayikh kita, habaib kita, kiai kita, asatiz kita, serta asatizah itu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan ilmu dan terus istiqomah dan tidak bosan-bosan membimbing umat Islam.
Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, dalil yang terkait dengan dakwah itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari sebagian kaum muslimin yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, yang menyeru kepada perbaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan untung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi yad'una ilal khair tafsirnya adalah menyeru kepada Islam. Jadi dakwah itu adalah ilan nas, alan nas atau ilan nas, yaitu kepada manusia pada umumnya. Dakwah Islam itu bukan khusus diperuntukkan untuk umat Islam saja, tapi disampaikan secara umum untuk umat manusia yang belum mendapatkan hidayah maupun yang sudah memeluk Islam. Juga perlu kita menjadikan perhatian khusus untuk mendakwahi, untuk dijadikan objek dakwah kita atau mad'u kita. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, itu merupakan perintah Allah yang memang diperuntukkan untuk sebagian kaum muslimin melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Aktivitas amar ma'ruf nahi munkar itu yang tadi saya sebutkan harus lahir dari orang-orang yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Jadi setelah Ramadan lewat nanti Syawal, keinginannya untuk ikut berdakwah bersama kaum muslimin semakin kuat, semakin semangat, semakin girohnya nambah. Nah, itu ciri-ciri atau yang harusnya keluar atau yang harusnya muncul dari sikap kita selama kita digembleng untuk beribadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Jadi alumni Ramadan itu harus memiliki sikap cinta terhadap dakwah, semangat terhadap dakwah. Lalu bagaimana bagi mereka yang awam yang belum mengerti? Ya kan tadi dasarnya jelas bahwa kaum muslimin ketika beribadah harus dengan ilmu. Berarti harus thalabul ilmi, harus ikut kajian-kajian ilmu. Makanya jika ada kaum muslimin yang pikirannya nggak mau ngaji, cuma sekedar sholat aja, udahlah sholat aja cukup, ngurusin keluarga, nggak ada niat mau ngaji, itu berarti dosa secara pribadi. Dosa secara pribadi, mengapa? Karena memang secara umum umat Islam itu wajib menuntut ilmu. Secara umum umat Islam itu wajib berdakwah. Maka korelasinya jika itu diwajibkan oleh Allah, maka konsekuensinya artinya seorang muslim itu harus belajar menuntut ilmu. Bagaimana mungkin mau bisa berdakwah ketika dia tidak mau menuntut ilmu? Ya, sangat disayangkan saat-saat ini banyak sebagian dari umat Islam yang fokus hanya kepada keluarga dan dirinya. Sholatnya udah rajin, baca Qur'annya udah bagus, tapi nggak mau berdakwah, nggak mau nuntut ilmu. Ada orang-orang seperti itu, cuma sholat doang 5 waktu. Sholat sunnahnya rajin, zikirnya rajin, tapi ketika diajak ngaji taklim, bahas kitab-kitab karangan para alim ulama, mereka kebiasaannya enggan untuk ikut hadir dalam majelis taklim tersebut. Nah, itu orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk berdakwah. Jadi umat Islam secara keseluruhan wajib punya keinginan untuk berdakwah. Ketika belum punya ilmunya, wajib ngaji. Itu ya. Jadi jangan cuma mikirin yang penting anak udah sukses, kuliahnya udah selesai semua,
udah dapat jodoh semua, sekarang saya tinggal ibadah aja. Jadi ibadah ini rata-rata nih saya lihat umat Islam memahaminya sebatas sholat. Sebatas sholat, puasa, sedekah, haji. Padahal ibadah itu bagi seorang muslim harus dijalankan semuanya, bukan cuma sholat sama puasa sama zakat sama haji. Nuntut ilmu itu fardu ain, hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Maka Al-Fakir berharap kita semua termasuk Al-Fakir selesai Ramadan ini insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang gemar untuk berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, cenderung membela kepada kebenaran, cenderung untuk menolak segala bentuk kebatilan dan kemungkaran. Orang-orang yang senantiasa berdakwah itu akan diberikan furqan oleh Allah, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Standar umumnya untuk membedakan hak dan batil adalah Al-Quran dan hadis. Ketika ada satu permasalahan kemudian dilihat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah kebenaran. Ketika ada satu permasalahan yang justru bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu adalah kemunkaran. Jadi hak dan batil standarnya adalah syariat Islam. Standarnya adalah Islam, bukan standar yang lain, ya. Maka kalau mau ngurusin tempat-tempat prostitusi, perzinahan, tempat-tempat seksual, ya solusinya dengan Islam, bukan dengan cara lain. Kalau dengan cara sekuler kan cuma dilokalisasi, ya, PSK-nya cuma dibina di lembaga-lembaga sosial. Karena menurut pandangan sekulerisme, aktivitas-aktivitas seperti itu masuk kategori penyakit sosial, penyakit masyarakat. Ya, kalau Islam melihat itu adalah zarimah. Jadi zina itu adalah zarimah, termasuk salah satu bentuk kriminalitas, ya. Itu yang kemudian menjadi sudut pandangnya berbeda. Kalau kaum muslimin makanya harus mengikuti pandangan sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak salah. Ya kalau orang yang berzina ya fajliduhu mi'ata jaldah, dihukum dijilid 100 kali, ya. Kalau yang sudah menikah dirajam sampai meninggal, sampai mati. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Itu ya sedikit penjelasan Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita semua usai puasa Ramadan menjadi orang-orang yang gemar berdakwah. Yaitu salah satu ciri dari orang-orang yang lulus berhasil dalam puasanya adalah memiliki niat dan motivasi untuk giat berdakwah. Mungkin itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum ditutup, sekali lagi Al-Fakir menyampaikan pada diri Al-Fakir pribadi, juga kaum muslimin pada umumnya, yuk tinggalkan maksiat, kita mulai tobat, kemudian niatkan hati kita untuk berdakwah, ya. Kalau hati kita masih cenderung senang sama yang maksiat, ya susah gimana mau dakwah, masih senang ngeliatin foto-foto perempuan seksi, ya, masih senang ngelihat video-video yang berbau porno, masih senang warawiri ajak ijik, kalau kata orang Betawi kemana-mana kagak pugu lagu, jalan sama wanita-wanita yang bukan mahram, ya. Sekarang kan banyak bini orang lah diajak jalan, ya, laki orang lah diajak jalan, bahkan laki orang diajak berzina, istri orang diajak berzina, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jika kita masih seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang fasik, yang akan mendapatkan kesengsaraan nanti di akhirat. Makanya momentum Ramadan mari kita jadikan bulan untuk tobat, hijrah 100%. Setelah itu niat kita untuk berdakwah. Agar kita bisa berdakwah, niat untuk ngaji. Taklim banyak di sini di Indonesia, masjid banyak, kiai banyak, ustadz banyak, habaib banyak.
tinggal datang doang. Yang punya motor tinggal pakai motor, seleng nyampe. Duduk dengerin, ada yang perlu dicatat-catat, diapalin kalau bisa diapalin. Insya Allah akan berbekas. Oke? Al-Fakir simpulkan, sebelum ditutup, mari kita sukseskan ibadah puasa kita. Jika kita ingin ibadah puasa kita dianggap sukses, kita harus memiliki sikap gemar untuk berdakwah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.